Nah sekarang bahasan kita hari ini untuk menyelesaikan hadits ini. Karena kalau nggak diselesaikan nggak selesai. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia harapkan keuntungannya, dunia yang dia damba-dambakan, dunia yang dia inginkan, ya, atau wanita yang pengen dia nikahi, maka hijrahnya ya untuk itu. Hijrahnya untuk itu. Nah insya Allah kita akan bahas kurang lebih 40 menit sampai 50 menit, kurang lebih. Sebelumnya saya mau nanya, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Tadi berangkat ke sini pakai niat enggak? Apa? Menghabiskan waktu? Apa? Niatnya apa? Cari ilmu. Ya, bagus. Apalagi? Tambah iman, bagus. Kangen sama saya, buat kalian bagus. Yang atas awas. Ya. Apalagi? Karena Jumat yang lalu kan udah ada pertanyaan yang cukup menjurus, ya kan ya? Ada lagi? Jadi begini, pahala Anda semua, pahala saya ini, saya bisa kalah jauh pahala berdasarkan niat. Jadi kalau niatmu datang cari ilmu, ya cuma dapat pahala cari ilmu. Ada yang dari Jakarta ini, kalau niatnya cuma mau ngundang saya, ya ada pahala ngundang saya. Niatnya mau cari ilmu ngundang saya, cari ilmu ngundang saya. Silaturahim, cari ilmu silaturahim ngundang saya, 3 tuh. Apalagi semakin banyak niatnya, semakin besar pahalanya. Maka di sini jangan sombong kamu. Saya juga nggak boleh sombong. Wah, saya datang paling awal. Belum tentu yang datang paling awal itu pahalanya paling besar. Kadang yang paling akhir itu pahalanya paling besar. Kenapa? Dia pengen datang dari awal, ada saja gangguannya. Anaknya nangis, ya sudah anaknya nggak nangis, istrinya yang nangis. Ya, istrinya yang nangis, istrinya sudah nggak nangis, terakhir dia yang nangis. Mau berangkat aja ke ujiannya seperti ini, akhirnya bisa berangkat. Di tengah jalan motornya bannya pecah. Dus, Masya Allah. Mau ke majlis kok seperti ini. Temennya kemudian udah mulai selfie, cepret, aku sudah hadir. Wah, semakin remuk hatinya, ya Allah. Dia udah hadir, sementara dia lagi ditambal ban, ganti ban itu. Sampai datang pas waktu makan. Wah, pas waktu makan, temennya nyinyir, orang tuh niat pengajian, jangan dia cari makan. Masya Allah, gak tahu dia apa yang kau alami. Ya mas, terima kasih nasihatnya. Makan sama nyesel gitu ya. Kenapa aku nggak ikut ngaji? Temennya ngasih tahu, ya udah nanti download saja atau lihat streamingnya. Mumpung baru ya masih baru sambil pulang dengerin di jalan. Ya makasih. Dia bilang ya lihat streaming ya beda atau sama langsung, Masya Allah. Nyesel ya ini. Dia terlambat tapi nyeselnya luar biasa. Ini pahalanya paling banyak ini. Pahalanya paling banyak karena ada perjuangan dan ada penyesalan, kok telat. Nah, ada yang telat alhamdulillah udah bubar. Yes. Yo dapat pahala, tapi pahalanya ya tahu sendiri kan ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi pahala kamu, pahala saya, pahala kita, pahala ini masing-masing beda-beda. Makanya kita buat perjanjian. Buat perjanjian di Masjid Ar-Raudhah ya. Teman-teman sudah janji loh ya. Kita di akhirat jangan pamer-pamer pahala loh, pokoknya saling mencari loh. Loh iya, jangan menganggap, wah aku banyak, oh Habib kalah toh, awas awakmu. Hajar kamu nanti ya. Justru kalau kamu banyak pahalanya kemudian cari, mana ini Habibnya ini, mana ini kok belum kelihatan ya, kok belum kelihatan. Malaikat ngomong, ayo kamu masuk surga. Jawabannya, kalau Habib Novel belum bersama saya tidak akan masuk surga. Masya Allah, itu teman saya benar itu. Itu teman saya benar no. Malaikatnya yang nanya, siapa sih Habib Novel? Siapa sih Habib Novel? Itu teman pengajian saya. Masya Allah, teman pengajian saya. Dicari saya sama malaikat, ternyata masih di belakang. Ya masih di belakang. Tuh ditunggu sama temennya di depan. Makanya di dunia amal yang banyak. Masya Allah. Dimarahin malaikat saya ya. Sampai di depan, tuh kamu iya yang biasa datang telat. Iya Habib, iya.
Ini berkat saya kalau ngaji telat Bib, ya saya dapat makom paling depan. Masya Allah. Jadi nggak tahu nih kita siapa yang paling terdepan, siapa yang makin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Makanya kalau di dunia saja punya duit tolong menolong, di akhirat punya pahala juga harus tolong menolong. Dan orang-orang yang soleh tidak akan meninggalkan teman-temannya yang salah. Gak akan meninggalkan teman-temannya yang salah. Kalau teman-teman yang soleh gak usah dipikir, otomatis akan ada dalam satu kelompok. Tapi teman yang salah, ya itu perlu dicari, ya biar diberi bagian dari kesolehan yang dia miliki, sehingga kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Boleh dilanjut? Faman kanat hijratuhu. Nah ini menarik, bahasa hijrah. Kata hijrah. Kata hijrah ini banyak dipakai sama umat Islam Indonesia, khususnya akhir-akhir ini ya, hijrah. Itu di zaman kiai-kiai dulu hampir nggak tersebut kata hijrah dalam bentuk yang sekarang ini ya. Yang ada itu hijrah kalau memang kotanya dikuasai penjajah, sholat nggak boleh, ya sholat nggak boleh, kemudian sholat dianiaya, maka warga kota itu bilang saya mau hijrah dari kota saya. Hijrah dari susah ibadah menuju tempat yang mudah ibadah. Tapi kalau dari maksiat menuju taat namanya bukan hijrah. Namanya bukan hijrah. Betul, al-muhajir man hajarasu. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan keburukan. Tapi bahasa yang sering dipakai dalam syariat kalau orang dari maksiat ke taat namanya tobat. Tapi kalau pakai kata tobat tuh mungkin rada ngenes gitu ya. Saya baru saja bertobat. Kesannya kok ahli maksiat gitu ya. Saya barusan hijrah. Oh keren loh kesannya ya. Betul kan ya? Ini kan cuman ya sebutan. Mau nyebut hijrah terserah, mau nyebut tobat terserah. Cuman kata taib, orang yang bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Makanya kamu jangan merasa rendah. Memang kamu rendah. Oh, saya kalau tobat kan berarti dalam posisi rendah. Saya mau bertobat dari dosa-dosa saya. Begitu ngomong saya bertobat dari rendah naik ke tinggi. Taib dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan takut pakai kata aku orang yang bertobat. Aku orang yang bertobat. Tapi kamu jangan kemudian mencemooh temanmu. Gimana mas sekarang kok rajin pengajian? Alhamdulillah saya udah hijrah. Oh dulu ahli maksiat ya? Oh sekarang tobat ya? Yo jok ngono, kurang ajar itu namanya. Namanya kurang ajar. Dan kalau kamu hijrah gak usah ngomong begitu. Kamu, ini muridnya Habib Novel ya, yang lain terserah. Kamu kalau hijrah gak usah ngomong saya barusan hijrah, gak usah ngomong. Lebih baik kamu ngomongnya murid saya ya, muridnya orang lain terserah. Murid saya pakai bahasa ini. Mas sekarang kok kelihatan rajin pengajian. Murid saya ya, alhamdulillah saya udah bertobat. Saya memang pendosa yang bertobat. Doakan istiqomah. Meskipun kamu pakai kata apapun boleh. Boleh. Tetapi saya lebih suka pakai kata bertobat. Kenapa? Karena orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oke, hijrah. Nah sekarang ini kadang kita menggunakan kata hijrah sempit. Ya kata hijrah sempit. Makna hijrah itu kan luasnya luar biasa. Al-muhajir man hajarasu. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Jadi kalau suamimu buruk, kamu tinggalkan. Kok hijrah gitu? Mbak kok sekarang hidupnya sendiri? Saya barusan hijrah. Kemana? Ke Anda. Ngawur itu ya. Ini ngawur nih. Ini menerjemahkan kata hijrah salah. Al-muhajir man hajarasu, meninggalkan keburukan, bukan meninggalkan orang yang fisiknya buruk. Perbuatan buruk ditinggalkan. Termasuk misalnya tadinya suaminya nyebelin, terus biasa bantah-bantah nih si istri. Istrinya kemudian mengatakan, sekarang saya sudah bertobat dari membantah. Sudah bertobat dari membantah. Diem. Ditanya sama orang, kenapa kamu sekarang ini kok diem saja?
Saya bertobat, dulu saya banyak dosa, bantah-bantah suami, saya berdosa. Orang yang dengar ngomong, oh sekarang dia sudah berhijrah dari membantah suami menuju diam, tidak membantah. Jelas maksud saya? Kalau begitu, ya sebetulnya ketika saya bilang saya udah berhijrah, apakah betul saya udah berhijrah? Maaf ya, contoh. Bu, ibu-ibu saya buat contoh boleh? Boleh ya Bu? Gak boleh juga saya maksa kok. Ibu tadinya gak pakai jilbab. Pakai jilbab itu hukumnya wajib. Buka aurat itu hukumnya haram, hukumnya berdosa. Pakai jilbab hukumnya wajib. Kalau buka hukumnya berdosa. Ya, kecuali bukanya di tempat yang boleh dibuka. Ya. Kecuali nggak pakainya di tempat yang memang boleh nggak pakai, contoh depan suami di kamar, jangan jilbaban. Nanti suami nanya, kenapa kamu tidak mau buka jilbabmu? Bukankah aku suamimu? Dia jawab, jangan sentuh aku. Masya Allah. Nah ini dosanya luar biasa. Justru kalau depan suamimu, buka, terus rambutnya, Masya Allah. Depan suamimu gitu, ya depan suami. Nah ini kadang nggak salah nempatkan, depannya suaminya nggak dibuka-buka, depannya orang lain dibuka. Naudzubillah min dzalik. Ini ada perempuan tadinya nggak pakai jilbab, terus pakai jilbab. Ditanya sama temennya, gimana kamu? Alhamdulillah, sekarang saya hijrah. Saya udah hijrah. Nanti dulu, memang kamu hijrah dari nggak pakai jilbab, jadi pakai jilbab. Pertanyaannya, kamu hijrah dari hibah enggak? Nah kalau pakai jilbab masih gunjing orang, ya namanya belum hijrah dari gunjing orang, ya baru berhijrah dari satu perbuatan buruk. Makanya saya lebih suka pakai kata saya orang yang bertobat. Alhamdulillah saya udah bertobat dari membuka aurat. Saya bertobat dari menggunjing orang. Saya bertobat dari, semoga Allah catat saya termasuk minat taibin, termasuk orang minat tawabin, orang yang suka bertobat. Dah terserah mau pakai hijrah sakarepmu, pakai tobat sakarepmu, bebas. Cuman Habib Novel lebih suka kata aku bertobat. Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa ini? Boleh dilanjut? Faman kanat hijratuhu. Nah di zaman Nabi Muhammad SAW, kata hijrah itu populer. Di zaman Rasulullah SAW populer, cuman beda bentuk. Populernya untuk orang yang memang keluar dari Mekah mencari keselamatan. Keluar dari Mekah mencari keselamatan biar bisa selamat jalankan ibadah. Ada yang pergi ke Habasyah, pergi ke Ethiopia, ke Habasyah. Ngapain? Hijrah. Hijrah dari mana? Dari warga Mekah. Ya, dari warga Mekah yang menganiaya orang yang sholat, menganiaya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hijrahlah ke Habasyah. Maka muncul istilah hijrah itu populer. Sayyidina Utsman hijrah, fulan hijrah. Kemudian yang kedua, ketika diperintahkan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Madinah aman buat muslimin ibadah. Madinah nggak ada gangguan, meskipun belum menjadi negara Islam, meskipun banyak Yahudi di situ. Di Madinah banyak Yahudi. Di Madinah ada orang-orang musyrik, tapi musyrikinnya, Yahudinya nggak ganggu muslimin. Beda yang di Mekah, musyrikinnya ganggu muslimin. Musliminnya kalau nanti melawan menimbulkan pergolakan yang besar dan secara hitung-hitungan musliminnya kalah. Maka harus hijrah, pindah dari Mekah menuju Madinah, menyelamatkan diri dan agamanya. Yang pindah dari Mekah menuju Madinah, ini namanya muhajir. Orangnya hijrah. Aku hijrah dulu ya, berarti ke Madinah.